Setelah mengeluarkan jarum tawon yang menancap di pipi, kami langsung melanjutkan perjalanan. Kami akan melanjutkan perjalanan selanjutnya menuju ke Toli-Toli, dilanjutkan ke wilayah Buol. Dalam perjalanan, kami melewati jalur pesisir, pegunungan, pemandangan teluk yang menawan, dan keberuntungan kami bertemu dengan burung rangkong bejulang. Ikuti terus penjelajahan dan pekaryan kami. Malam ini kami melanjutkan menuju ke arah Toli-Toli. Semakin malam, semakin menanjak dan berkabut. Cuaca yang sebelumnya panas tiba-tiba berubah menjadi dingin di wilayah ini. Tak lama kemudian, kami memasuki wilayah yang sedang ada perbaikan jalan. Sebelum kami tiba di wilayah ini, ternyata sempat hujan deras. Terima kasih semesta karena kami tidak terkena hujan. Namun karena perbaikan jalur yang tidak dipinggirkan menjadi jalur lumpur yang sangat licin. Semakin melewati lumpur, semakin kami mengurangi laju kendaraan. Terdengar suara keladak-keladak dari Werkudara. Sepertinya ada laker yang bermasalah. Suasana yang awalnya fokus dalam perjalanan lumpur tiba-tiba berubah karena cemas dengan suara itu. Semoga Werkudara dapat bertahan sampai Toli-Toli. Ternyata tidak hanya melewati jalur dataran saja, kami harus melewati jalur tanjakan dan turunan, yang membuat kami harus sedikit memacu laju kendaraan. Kami harus sangat berhati-hati, karena jika tidak, ban akan selip. Rasanya seperti jalan di atas lantai yang terkena sabun. Ayo Werkudara dan Kebulajar, kita pasti bisa melewati jalur ini.
lebih sekitar 1 jam perjalanan yang berlumpur, kami bertemu kembali dengan jalur aspal. Dan tak lama kemudian, kami langsung memasuki wilayah Toli-Toli. Kami langsung bergegas mencari warung untuk makan malam. Karena di sepanjang jalur malam ini, kami tidak bertemu dengan warung. Untungnya, kami membawa cemilan untuk sedikit mengganjal. Kami akan beristirahat 1 malam di Toli-Toli, karena hari sudah terlalu malam. Pagi harinya kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah Buol. Kami langsung disambut dengan jalur pesisir pantai yang sangat indah, dan juga pemandangan pegunungan yang mengelilingi desa. Dari awal perjalanan hingga di jalur yang sedang kami lewati, banyak sekali jalur yang sedang dalam perbaikan. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri, karena debu yang naik dan juga jalur yang terasa licin. Namun ini menjadi kabar baik, karena ke depan akses untuk masyarakat bisa lebih bagus, dan juga membuat mobilitas jadi semakin cepat. Banyak sekali sapi yang berada di pinggir jalur. Kita harus lebih berhati-hati, karena takut jika sapi tiba-tiba menyeberang. Apalagi jika perjalanan malam, terkadang sapi tidak terlihat dari kejauhan. Maka dari itu kita harus sigap membaca situasi, agar kita dapat mengendalikan kendaraan.
Di wilayah ini kami sangat penasaran karena ada beberapa pemukiman yang kami lewati serempak semuanya berwarna biru. Kira-kira ada yang tahu nggak ya alasannya kenapa? Memasuki dusun Teluk Bayur, kami disuguhkan dengan pemandangan Teluk Jaya yang sangat indah. Walaupun hanya sejenak, namun ini menjadi berkah sore ini. Sangat disayangkan bukan, ketika kita tidak melewati jalur ini, karena begitu banyak bonus pemandangan dalam perjalanan, yang belum tentu ditemui di jalur yang biasa dilewati. Maka dari itu, saya ingin mengajak sedulur semuanya untuk riding virtual, menikmati jalur pantai barat bersama kami. Dari jalur datar hingga menanjak, dari pesisir hingga pegunungan, semua terasa pada jalur ini. Di wilayah Toli-Toli menuju Buwol, kami memang tidak singgah untuk melakukan pengkaryaan. Namun, kami lebih menjawab rasa penasaran kami, kenapa banyak orang tidak melewati jalur ini. Padahal pada jalur ini banyak sekali pemandangan yang indah. Semoga semesta mendukung dan menuntun kami untuk bertemu dengan hal-hal baik ke depan.
Dari kejauhan, kami melihat rangkong pejulang yang terbang melintas di atas kami. Namun, tiba-tiba mereka berbalik arah, terbang kembali dan hinggap di atas pohon yang berada di dekat kami. Ternyata benar, mereka ada tepat di atas kami. Momen ini tidak akan kami sia-siakan. Bergegas kami langsung mengambil kamera untuk mengabadikannya, karena ini momen yang sangat langka. Terima kasih semesta. Menjadi suatu berkah dan berkat ketika kita dapat bertemu dengan burung rangkong di jalan. Semoga semesta selalu menuntun perjalanan kami. Setelah mengabadikan rangkong pejulang, kami kembali melanjutkan perjalanan. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di pinggir jalur, menikmati pemandangan desa Binjan sambil menunggu maghrib. Setelah maghrib, kami melanjutkan menyusuri jalur hutan yang sangat rimbun, membuat jalur yang kami lewati terasa lebih gelap. Semakin malam, suasana semakin mencekam. Tidak ada satupun orang yang kami temui melintas jalur hutan ini. Perjalanan menuju ke wilayah Buol masih sangat panjang. Ikuti terus penjelajahan dan pengkaryaan kami selanjutnya ya. Salam budaya, Rahayu.